Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pembacaan kitab kita di saat ini terambil dan terpilih dari Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-13 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-22. Tentang Yesus menyucikan bait Allah. Tema kita saat ini ialah cinta terhadap rumah Bapa. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari, terlebih khusus kepada ibu-ibu yang biasanya bertanggung jawab terhadap rumah. Apalagi ibu rumah tangga ya. Nah, sebagai ibu yang biasanya membersihkan rumah begitu. Apa yang Bapak Ibu rasakan jika tiba-tiba ada yang mengotorinya gitu atau ada yang memberantakan rumah gitu. Misalnya kita sudah membersihkan rumah dengan sekuat tenaga, belum lagi kita memasak, cuci pakaian, cuci piring, dan sebagainya. Sudah setelah itu kita kembali lagi untuk membersihkan rumah yang awalnya kita sudah membersihkan, cuman dikotori lagi begitu. Itu makin membuat kita emosi dan mungkin akan membuat kita marah, dan sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Demikian, bisa aja kita langsung ambil sapu, langsung dipukul anak-anak yang memberontakkan atau mengotori rumah gitu. Sama hal dengan yang Yesus lakukan. Yesus begitu marah saat melihat perdagangan yang dilakukan di bait Allah. Padahal jika kita lihat lebih jauh Ibu tentang peristiwa Yesus mengusir para pedagang dan pertukar uang ini, bagi orang Yahudi hari raya Paskah merupakan hari raya yang besar. Pada hari raya itu, semua orang dewasa Yahudi wajib berziarah ke Yerusalem. Upacara utama dari hari raya adalah upacara kurban anak domba dan perjamuan Paskah bersama keluarga-keluarganya begitu. Selain kurban, para peziarah juga wajib untuk membayar pajak ke bait suci. Sedangkan mata uang yang dipakai itu kan mata uang Yerusalem atau yang biasa disebut mata uang dia. Dua kewajiban ini membuat tentu orang-orang yang orang-orang yang berasal dari luar Yerusalem akan merasa kesulitan begitu. Apalagi perjalanan jauh dari kediaman mereka yang berada di luar Yerusalem ke Yerusalem, tentu mereka tidak bisa membawa korban dan juga membawa korban berupa hewan-hewan yang akan dikurbankan itu karena terhalang oleh jarak begitu. Dan mata uang mereka yang berbeda sehingga mereka harus berupaya untuk bisa menghasilkan uang tria itu yang berasal dari Yerusalem. Lantas, mengapa Yesus marah ketika melihat bait Allah jadikan tempat perjual belian atau perdagangan? Padahal seperti yang sudah saya katakan tadi, mereka terpaksa melakukan yang demikian karena tuntutan untuk berkorban kepada Allah. Mengapa Yesus begitu marah? Karena adanya ketidakjujuran Bapak Ibu. Adanya ketidakjujuran, adanya ketidakadilan dalam praktek tersebut. Maksudnya dalam tradisi tersebut adanya ketidakadilan dari tentunya para pemuka agama pada saat itu. Dapat dilihat dalam ungkapan yang kita bisa lihat dalam bacaan kita di hari ini, yaitu rumahku disebut rumah doa, tetapi kamu jadikan sebagai penyamun. Ada praktik bisnis yakni meraup keuntungan mengatasnamakan ibadah keagamaan. Kisah yang diceritakan oleh penginjil Yohanes pada awal karya Yesus berbeda dengan Injil sinoptik lainnya yang meletakkan peristiwa ini pada akhir karya Yesus. Di sisi lain, penginjil Yohanes juga mengulas lebih panjang dan mengungkapkannya secara lebih luas, lebih bebas soal kejadian tersebut. Gambaran sisi kemanusiaan Yesus, ya dimana kalau manusiawi itu pasti marah ya, seperti saya sudah jelaskan bahwa ibu itu pasti marah gitu, terlihat lebih tajam dari kisah yaitu soal Yohanes. Seperti juga yang tertulis dalam Injil Yohanes ini bahwa
Yesus diceritakan bahwa Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dikembalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semua ini dari sini, jangan kau buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kita bisa melihat pada Yohanes 2 ayatnya ke-15 hingga berakhir pada ayat yang ke-16. Pertanyaan Bapak Ibu, mengapa Yesus begitu marah? Seperti yang terus juga pada ayatnya ke-17, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Yesus sangat mencintai Bapaknya dan seolah-olah, dan ini yang tidak dimiliki oleh para pemuka agama pada saat itu. Juga para pedagang, mereka seolah-olah tampak sibuk membantu penyelenggaraan ibadah di tempat suci, di bait suci, namun mereka tidak memiliki kasih terhadap Allah dan sesama. Kita bisa lihat dari contoh yang tadi, tidak saling mengasihi antara sesama. Bagaimana kita mau mengasihi Allah begitu. Hal seperti ini sering kita temukan dalam kehidupan bergereja. Berlaku demikian, bertindak atas namakan kepentingan agama, namun di balik semua itu ada maksud untuk mencari keuntungan. Bapak saudara yang berkati Tuhan, hal lebih menarik lagi yang perlu kita lihat adalah arti dari bait suci itu sendiri. Yesus menjurus bait suci adalah tubuhnya, yang dimana kita bisa melihat juga pada bayan kita saat ini. Yesus berkata, rombaklah, robohkanlah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini kemudian baru dipahami setelah Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu baru disadari oleh para murid Yesus ketika dia bangkit. Tentang tubuh sebagai bait Allah juga dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Demikian bunyinya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 3 ayatnya ke-16 hingga berakhir pada yang ke-17. Bapak Ibu saudara-saudara berkati Tuhan, tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah berdiam tentu saja. Namun tidak semua orang menyadarinya. Sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita seharusnya bisa menjadikan Yesus sebagai teladan dalam menjalani hidup yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai merusak tubuh kita yang ialah tempat perlindungan Allah menjadi tempat berdiam iblis yang dapat menguasai kita dan membawa kita dalam dosa. Sebagaimana Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang karena mereka tidak menghargai kesucian dan kudusan bait Allah. Begitupun dengan diri kita. Bila kita tidak mampu menghargai kekudusan diri kita, maka Tuhan pun akan menghukum kita. Jadi saudara-saudari, gereja adalah tempat di mana orang ingin mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan. Jangan pernah menghalangi niat sesama atau umat kita untuk mengalami sukacita itu lewat tuntutan finansial dengan tema demi kepentingan ibadah. Tubuh kita juga merupakan bait Tuhan, tempatnya berdiam. Karena itu, marilah menguasai tubuh kita dan berusaha untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita agar tercipta bait Allah yang kudus, dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, saat kita menjadikan Tuhan, menjadikan tubuh kita, hati kita sebagai tempat tinggal Tuhan, tempat berdiamnya Tuhan, seharusnya kita sudah bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus bisa melahirkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjadi teladan bagi orang lain. Melahirkan Yesus, mungkin kita tidak bisa melahirkan Yesus seperti Maria, tetapi kita bisa mencontohkan Yesus, mencontohkan teladan Yesus dengan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan tubuh kita yang adalah tempat berdiam Tuhan memang betul-betul terbukti menjadi bait suci yang pantas untuk Allah diami, karena kita selalu melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.